Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sufyan Sauri, mahasiswa jurusan Manajemen 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang pajak dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifiknya, kita akan berbicara tentang lebih dekat dengan pajak kendaraan bermotor. Untuk sumber literasi yang saya gunakan dalam materi ini, pertama dari modul versi Pajaka yang sangat membantu saya memahami tentang materi pajak. Kemudian ada e-book Jojo Noni. Langsung saja kita bahas kepada pengertian pajak itu sendiri. Apa itu pajak? Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, untuk pengertian pajak kendaraan bermotor itu sendiri, dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian, kenapa sih adanya pajak kendaraan bermotor? Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut dituliskan, ada 2 poin yang dijadikan acuan untuk pengenaan pajak, yaitu pertama nilai jual kendaraan bermotor, kemudian ada bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian ada yang bertanya, tarif pajak kendaraan bermotor itu berapa sih? Untuk kendaraan bermotor pertama, paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi itu 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tinggi itu 10%. Ketentuan ini untuk tarif kendaraan bermotor pribadi yang dijalankan di atas jalan umum. Akan tetapi, akan berbeda lagi besarannya untuk kendaraan bermotor seperti alat berat. Besarannya adalah 0,1% di posisi paling rendah dan tertingginya adalah 0,2%. Kemudian, bagaimana sih cara cek dan pembayaran pajak kendaraan bermotor? Pertama, bisa cek langsung di Samsat terdekat. Caranya dengan datang langsung ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat dengan membawa KTP, BPKB, dan STNK. Kemudian menunjukkan formulir asli beserta salinannya masing-masing untuk persyaratan administrasi. Selanjutnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan online di situs web. Sudah ada beberapa provinsi di Indonesia yang menyediakan layanan pemeriksaan pajak kendaraan secara online, antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Caranya cukup mudah, hanya perlu mengakses situs web tersebut, kemudian memasukkan nomor kendaraan dan atau NIK. Setelah itu akan diterima informasi tentang berapa biaya pajak kendaraan. Selanjutnya bisa menggunakan aplikasi. Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengenai pembayaran online dan persetujuan pajak kendaraan bermotor atau PKB, Tim Penasehat Samsat Nasional telah meluncurkan aplikasi Samsat Online Nasional untuk membantu warga melakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor dengan sangat mudah. Nah, dengan mengetahui tentang pajak kendaraan bermotor tersebut, kita sebagai warga negara yang berkewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, sebaiknya kita wajib membayar pajak tersebut, karena ini merupakan bentuk kontribusi kita dalam proses pembangunan nasional agar lebih baik lagi. Yuk teman-teman, jika kita merupakan sebagai wajib pajak, kita harus mematuhi peraturan tersebut dalam membayar pajak. Sekian dan terima kasih.